Selamat pagi kawan-kawan semua. Dalam video kali ini saya akan membahas DC lapangan kredit pintar ya. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya DC lapangannya kapan datang dan seperti apa orangnya, tonton terus video ini ya. Dan jangan lupa kalian masih dalam keadaan tidak baik atau stres menghadapi pinjol, kalian bisa gabung di grup yang ada di deskripsi ya. Semoga kalian bisa berbaur dengan yang lain dan permasalahan kalian cepat selesai. Oke kawan-kawan, jadi kredit pintar pinjaman online yang saat ini ramai ditanyakan para nasabah, terutama yang telat bayar atau gagal bayar ya. Nah, di sini banyak yang menanyakan DC lapangannya itu ada atau enggak. Nah, di sini saya jawab untuk DC lapangan kredit pintar itu ada ya dan benar-benar ada, terutama untuk Jabodetabek sampai Banten sana ya. Ya, sudah banyak teman-teman kita yang didatengin DC lapangan. Nah, yang perlu ditanyakan, yang perlu saya jawab di sini atau jelaskan dari pertanyaan para subscriber atau baik yang di dalam grup atau mungkin di luar grup ya yang menanyakannya. Jadi, kapan DC lapangan kredit pintar itu datang, Bang? Jadi gini, DC lapangan itu diturunkan ketika nasabah tersebut ya ada tunggakan tagihan ya pinjaman ke aplikasi Edit Pintar. Jadi peraturannya sebenarnya begini. Nasabah yang didatangi DC lapangan itu biasanya yang sudah menunggak di umur 2 bulan lebih ya. Cuma ada beberapa faktor yang membuat DC lapangan lebih cepat datang, yaitu ketika terlambat bayar 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan biasanya udah datang ya. Itu kenapa? Satu, ketika si nasabah tidak bisa dihubungi melalui telepon atau WhatsApp ya, jadi tidak ada respon dari kedua gerakan tersebut, maka dari pihak kantor aplikasi kredit pintar akan menurunkan DC lapangan. Yang kedua, jika pihak kredit pintar menghubungi kondar kalian tapi kondar kalian tidak ada respon juga, itu sama juga ya, datanya akan dialihkan ke pihak lapangan. Nah, kapan DC lapangan datang? Nah, kalau untuk membahas DC lapangan datang itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau kalian masih ada penagihan berbentuk WhatsApp yang menunjukkan dia mengirim foto lingkungan kalian atau share log dekat rumah kalian, itu biasanya malah tidak datang ya. Kalian dengar itu ya. Jadi kalau dia masih menghubungi via WhatsApp terlebih dahulu, itu biasanya cuma penekanan aja. Jadi gini, DC lapangan itu biasanya datang tanpa kabar ya, kayak angin ya. Jadi tiba-tiba udah di depan rumah dan menanyakan tagihan dari aplikasi kredit pintar. Itu yang selama ini terjadi ya. Tapi jangan khawatir. Saya sudah ngobrol banyak ya dengan DC kredit pintar sendiri dan informasi ini valid. Jadi ketika DC lapangan kredit pintar datang itu mereka nggak akan terlalu open ya
dari aplikasi mana, karena mereka masih segan membawa nama pinjaman online. Ya, kenapa begitu? Karena banyak dari sebagian wilayah ketika mendengar pinjaman online sifatnya akan negatif. Nah, DC Lapangan menjaga itu. Yang kedua, DC Lapangan juga masih menjaga privasi dari nasabahnya sendiri. Nah, di DC Lapangan menginformasikan dia datang biasanya bisa langsung bertukar handphone dan selanjutnya komunikasi via WhatsApp ya dengan DC Lapangan tersebut. Ya, jadi dia di situ tidak menekankan datang yang kalian bayangkan teriak-teriak, menagih, memaksa seperti itu, enggak ya. Jadi mereka baik. Jadi apa yang kalian pikirkan negatif tentang DC Lapangan, kredit pintar terutama, itu jangan berpikiran negatif lah. Sekarang kita anggap mereka itu sama aja orang yang kerja ya kan, sama-sama manusia, sama-sama yang kerja mencari nafkah buat keluarganya. Jadi mereka juga mempunyai rasa hormat terhadap nasabah. Jadi kita juga saling menghormati aja ya. Terkecuali jika DC Lapangan tersebut bersikap kasar atau yang lain ya, kalian kan di rumah sendiri bisa lapor ke RT atau ke tetangga kalian, betul nggak? Ya. Jadi gini, ketika DC Lapangan itu datang kalian nggak usah gugup. Tapi memang ya, ketika ada orang penagihan ke rumah itu biasanya kita langsung panas dingin ya. Tapi nggak usah khawatir. Kita bilang baik-baik sambil bilang, nih bang hubungi nomor saya, jangan datang lagi. Itu bisa. Gitu. Nanti jika kalian, biasanya DC Lapangan itu ketika datang minta selfie ya. Mereka buat laporan bahwa si kolektor lapangan tersebut sudah menjalankan tugas di nasabah tersebut ya. Tapi kalau kalian nggak mau selfie di depan rumah, kalian bisa tukar handphone. Habis itu kalian keluar dari rumah, nah janjian di depan atau di mana lah. Itu kalian bisa, kalian obrolin di tempat ngopi atau gimana ya. Jadi nggak usah khawatir di sini. Nah, terus kalau kita sudah tukeran handphone, gimana bang selanjutnya? Apakah dia akan datang lagi ataukah oper data ke DC yang lain lagi? Jadi gini, menurut informasi yang saya dapat ya secara langsung dari DC Kredit Pintar. Jadi ketika data uh, sampai ke DC Lapangan itu hanya satu DC yang pegang satu nasabah. Ya kalian kalau sudah komunikasi via WhatsApp ya kalian atur, dia nggak akan datang ke rumah. Ya, dia nggak akan datang ke rumah lagi. Karena kenapa ya? Sudah bisa komunikasi dengan kalian ya. Yang pertama. Yang kedua, data tidak akan beralih ke DC Lapangan yang lain. Ya kan? Kadang kan kita ketakutan, kita udah baik dengan DC yang pertama, ternyata besoknya dioper lagi DC yang lain. Nah ini sih baru informasi dari DC tersebut ya, informasinya tidak akan beralih ketika si nasabah belum bisa bayar, mungkin sampai 3 kali pertemuan, informasinya si DC Lapangan tersebut akan melaporkan ke kantor pusat ya. Nah di sini data yang dipegang oleh DC Lapangan akan dikembalikan ke pusat. Nah untuk proses selanjutnya mungkin penagihan secara virtual ya, baik telepon atau WhatsApp dari pusat kantor. Nah, untuk next apa dioper lagi ke DC Lapangan setelah masuk ke pusat. Nah, itu belum belum ada ini ya sumber informasi seperti itu ya, karena dari informasi DC Lapangan mereka akan mencoba menagih sampai ada pembayaran, karena di sini kan kolektor lapangan juga mempunyai target, jadi agar penghasilannya bertambah ya. Jadi mereka akan berusaha gimana caranya membayar baik total nominal tagihan ataupun dicicil ya. Oke. Jadi di sini saya memberikan masukan buat kalian semua yang saat ini telat bayar kredit pintar.
lebih baik kalian respon ya via WhatsApp atau telepon. Tapi kalau telepon kalian masih belum mampu, mental kalian ya via WhatsApp aja. Kalian ngomong baik-baik bahwa keuangan kalian lagi keadaan buruk dan belum bisa bayar tagihan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak usah stres ya menjalani ini, karena ketika kalian telat bayar atau meminjam pinjaman ini, kalian harusnya lebih siap ya apa yang akan terjadi. Jadi nggak usah berpikiran yang terlalu jauh, karena pada intinya ketakutan itu timbul dari diri kalian sendiri, bukan dari desk lapangan atau deskol ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap fokus dengan kerjaan sekarang, nggak usah dipikirkan jika tidak ada uang, masalah tagihan kalian yang telat bayar ya. Intinya kalian berdoa, ibadah terus, tetap bekerja, utamakan kebutuhan keluarga ya. Dan jangan lupa, jangan gali lubang tutup lubang lagi ya. Karena dengan seperti itu kalian akan semakin terperosok semakin jauh. Stop gali lubang tutup lubang. Terima kasih.